Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 8 gak mau berakhir jadi gadis menyedihkan. Awasi terus bajing as interpret, as sama dengan ekspletif, lebih besar dari asteris as lebih besar dari itu, jangan sampai kalian kehilangan jejak. Tegas William, lalu ia segera menutup panggilan itu dengan mata berkilat amarah. Ada apa? Tanya Steve pada William saat melihat raut wajah sahabatnya itu sungguh menakutkan. William sontak berdiri dan memeriksa ulang miliknya. Bajing as interpret, as sama dengan ekspletif, lebih besar dari asteris as lebih besar dari itu membuat ulah. Dia menyeret salah seorang pelayan wanita dengan paksa. Ternyata sebelumnya ia mengalami penolakan saat di ruangan VIP. Sepertinya bajing as interpret as sama dengan ekspletif, lebih besar dari asteris as lebih besar dari itu marah. Dan ingin membalas perbuatan wanita itu karena penolakannya. Tukas William sibuk menyelipkan kembali ke belakang pinggangnya. Arkandra yang mendengar itu lantas membelalakan matanya. Ia ingat luka di bibir juga lebam di pipi Azura. Ia pun bergegas berdiri. Saat melihat William hendak pergi keluar menyusul rekan-rekannya. Lu mau kemana, Ar? Tanya Steve saat melihat Arkandra berdiri. Lu mau pulang? Tanyanya lagi, Arkandra menggeleng-gelengkan. Gue mau ikut William. Tukasnya dengan raut wajah datar tapi cukup mengejutkan Steve. Sebab setahunya, Arkandra paling enggan melibatkan diri pada urusan orang lain. Hah, lu serius? Tumben. Cecar Steve yang ikut berdiri. Lalu ia meletakkan beberapa lembar uang merah di atas meja, yang ia yakini lebih dari cukup untuk membayar ruangan dan minuman ringan yang mereka pesan. Cek lu kalau mau pulang, pulang aja. Ketusnya seraya melangkahkan kakinya secepat mungkin. Lu mau ikut, Ar? Ini bahaya, Ar. Apalagi dia membawa senjata api. Lebih baik lu pulang, gue gak mau ada apa-apa sama sahabat gue. Lagian gue ngajak lu bukan buat ikut turun tangan. Ujar William sambil melangkahkan kakinya menerobos orang-orang. Yang tampaknya sudah banyak yang mabuk. Arkandra diam saja tanpa mengatakan sepatah kata pun membuat William bingung. Lalu ia menoleh ke arah Steve meminta penjelasan. Steve hanya mengedikkan bahunya karena tidak paham. Hai ganteng, lu mau ONS sama gue? Tiba-tiba ada seorang wanita mabuk yang mencengkeram pergelangan tangan Arkandra dan hendak memeluknya. Tapi Arkandra pun segera menghempaskan tangan itu dengan mata melotot tajam. Cih, dia pikir kita sama kayak dia apa? Doyan satu lubang rame-rame. Najis. Umpat Steve saat melihat tingkah perempuan tadi. Bagaimana? Tanya William saat melihat rekannya. Itu dia. Tunjuk rekan William ke arah tempat parkir. Arkandra dapat melihat dengan jelas Azura yang berusaha memberontak untuk melepaskan diri, tapi itu sangat sulit. Lepasin gue, brengsek, gue bukan jala.
yang bisa lu pakai buat muasin hasrat luknat diri lu itu. Pekik Azura saat lelaki itu melepaskan bekapan mulutnya. Tapi tiba-tiba lelaki itu mengeluarkan sebuah sapu tangan dari dalam saku belakangan dan membekap hidung Azura. Hingga ia kehilangan kesadarannya. Bajing as interpret as sama dengan ekspletif, lebih besar dari asteris as lebih besar dari lepasin dia, brengsek. Teriak Arkandra yang entah sejak kapan tinggal beberapa langkah lagi dari Azura. Steve dan William saling menoleh karena heran. Mengapa sahabat mereka yang selalu acuh tak acuh bisa murka seperti itu? Bahkan mereka pun tak sadar, Arkandra bisa bergerak secepat itu dan telah berada di sana. Arkandra pun meninju rahang lelaki itu sekuat tenaga, hingga tubuh Azura terlepas dari cengkeramannya. Lelaki itu meludah saat zat besi terasa di ujung lidahnya. Siapa lu bang as interpret as sama dengan ekspletif, lebih besar dari asteris as lebih besar dari kenapa lu ikut campur urusan gue. Desis lelaki itu sambil bergerak maju untuk membalas pukulan Arkandra. Arkandra pun membaringkan tubuh Azura pelan-pelan di lantai. Kemudian segera menghampiri lelaki itu untuk melawannya. Belum sampai pukulan itu di wajah Arkandra, Arkandra justru dengan cepat menangkisnya dan melesatkan terjangan tepat di ulu hati lelaki itu, hingga membuatnya terhuyung lalu terjengkang ke tanah. Lu jangan main-main sama gue, sialan. Desis Arkandra dengan wajah merah padam. Atau lu bisa mati di tangan gue saat ini juga. Imbuhnya lagi dengan tangan terkepal. Lalu Arkandra segera membalik tubuhnya, hendak menghampiri Azura yang tengah pingsan. Namun seperti tak mau menyerah, lelaki itu berusaha bangkit kembali dan suara timah panas meletus di udara. Nyaring suaranya hingga sampai ke dalam klub malam, membuat mereka yang masih dalam kesadaran penuh jadi panik dan berhambur keluar. Seketika yang ada di dalam genggaman lelaki itu terlempar jauh, sambil meringis. Ia memegangi lengannya yang telah berlumuran darah. Matanya mengerjap, melihat ke sisi lain. Ia pun membelalakan matanya saat melihat dua orang yang sudah berjalan ke arahnya. Dengan salah satu memegang sambil diputar-putar. Kedua orang itu menyeringai membuat lelaki itu tertegun. Tangkap dia. Seru seseorang yang sedang memegang membuat lelaki itu panik. Ia pun berusaha berdiri hendak melarikan diri dengan masuk ke dalam mobil. Namun aksinya kembali gagal karena William telah menembak ban mobil lelaki itu. Sial. Umpatnya sambil memukul kemudi. Ark. Ringisnya tak sadar kalau tangan kanannya tengah terluka. Dalam hitungan detik, lelaki itu telah diringkus bawahan William. Setelah lelaki itu dibawa ke tempat yang semestinya, Stefan dan William pun menghampiri Arkandra, yang tengah membaringkan Azura di dalam mobilnya. Lu kenal? Tanya Stefan penasaran, sebab setahunya, ia tak pernah terlihat dekat dengan perempuan manapun. Setelah peristiwa yang terjadi di masa lalunya,
Arkandra hanya diam. Ia sedang mengecek denyut nadi Azura, kemudian memasangkan sabuk pengaman dan menutup pintu mobilnya dengan perlahan. Lu kenal sama tuh cewek? Tumbenan lu mau ikut turun tangan nolongin orang. Tanya William yang juga penasaran. Hanya ungkapan rasa kemanusiaan, apa nggak boleh? Ucap Arkandra datar membuat kedua orang itu makin bingung. Bukan nggak boleh kan, justru itu bagus. Artinya rasa kemanusiaan lu masih hidup. Tapi yang jadi pertanyaannya itu, kami merasa aneh sama tingkah lu. Apalagi lu sampai emosi gitu tadi. Kalau lu nggak kenal kan nggak mungkin. Cecar Stefan mengeluarkan unek-uneknya. Arkandra hanya diam sambil melirik jam di pergelangan tangannya. William yang paham Arkandra enggan memberikan keterangan. Lantas mengalihkan pertanyaannya. Dia baik-baik aja kan? Tanya William. Arkandra mengangguk. Dia pingsan karena obat bius, tapi bibirnya robek dan pipinya memar. Kemungkinan dia melakukan perlawanan jadi ditampar bajing as interpret as sama dengan ekspletif lebih besar dari asteris as lebih besar dari itu. Koma. Tukas Arkandra menjelaskan. Lu mau bawa dia kemana? Tanya Stefan. Rumah sakit, dia butuh divisum juga kan buat laporan. William mengangguk setuju. Kemudian mereka pun berpisah di parkiran klub malam Miracle. Sayup-sayup terdengar suara kicau burung. Langit tampak begitu cerah. Bahkan cahaya mentari telah menerangi sebagian bumi di pagi itu. Azura tampak mengerjapkan matanya. Penglihatannya masih agak terganggu akibat pusing yang dideranya. Setelah semua telah terlihat jelas. Azura terduduk dengan mata melotot. Aroma ini, ruangan ini, ia tahu ini di mana. Lalu ingatannya berputar kembali saat ia diseret oleh seorang lelaki yang tidak dikenalnya. Kemudian lelaki itu membekap mulutnya dengan sapu tangan, yang ia yakini telah diberi obat bius. Tapi dari suaranya, ia tahu kalau itu lelaki yang menyewa ruang VIP dan hendak melecehkannya. Azura mengepalkan tangannya saat mengingat hal itu. Brengsek, dasar bajing. Geram Azura dengan sorot mata penuh amarah. Azura memeriksa seluruh tubuhnya. Ia khawatir lelaki itu telah berbuat macam-macam padanya. Pakaiannya memang telah berganti menjadi pakaian pasien. Namun ia tidak menemukan apa-apa, kecuali memar di pergelangan tangannya akibat cengkeraman lelaki itu. Azura menggerakkan rahangnya, namun ternyata masih terasa sakit. Azura menghela nafas panjang. Namun ia penasaran, mengapa ia bisa sampai di rumah sakit ini? Apakah ada yang telah menolongnya saat ia pingsan? Tapi siapa? Ia tidak mengingat apa-apa setelahnya. Kau sudah bangun? Tiba-tiba suara yang akhir-akhir ini begitu familiar terdengar di indera pendengarannya. Azura lantas menoleh dan membelalakan matanya. Saat melihat itu benar-benar Arkandra.
Azura mengucek kedua matanya dengan tangan. Namun wajah itu tidak berubah. Arkandra menggelengkan kepalanya dengan wajah datar. Lalu meletakkan sebuah kantong di atas nakas Do sebelah tempat tidurnya. Makanlah. Ujarnya singkat membuat Azura mengerutkan keningnya. Pak dokter, kok aku ada di sini? Tanya Azura yang sudah kadung penasaran. Karena kamu pingsan. Sahutnya singkat. Azura manggut-manggut. Tapi siapa yang membawaku kemari? Nggak mungkin Pak Dokter kan? Nggak mungkin Pak Dokter sebaik itu mau nolongin aku. Tukasnya penuh keyakinan membuat Arkandra mendengus. Sudah ditolong, bukannya makasih, malah bilang nggak mungkin. Petik 1. Memangnya kenapa nggak mungkin? Tanya Arkandra penasaran. Karena Pak Dokter nggak mungkin sepeduli itu sama aku. Arkandra menghela nafas lelah. Terserah kau sajalah. Ketus Arkandra seraya berlalu keluar dari kamar rawat Azura. Azura mengerutkan keningnya dengan bibir mengerucut. Dia kenapa sih? Gumam Azura bingung. Lalu ia segera membuka kantong yang ternyata berisi nasi uduk. Azura tersenyum lebar. Kebetulan sekali ia sedang sangat lapar. Ia pun melahap nasi itu dengan begitu lahap. Tak lama kemudian seorang perawat masuk ke ruangan Azura untuk memeriksanya. Sus, boleh aku nanya sesuatu? Tanya Azura. Silahkan, Bu. Apa yang ingin Ibu tanyakan? Tanya perawat itu. Cek, aku masih muda gini dipanggil Ibu. Panggil Azura aja, Sus. Ujarnya dengan mulut penuh berisi nasi. Membuat perawat itu terkekeh sendiri melihatnya. Iya Mbak Azura, ada yang bisa saya bantu? Tanyanya seraya tersenyum. Sus, kalau boleh tahu, siapa ya yang bawa saya kemari? Tanya Azura penasaran. Sebenarnya saya kurang tahu, Mbak. Soalnya saya baru tugas pagi ini. Tapi menurut bisik-bisik para perawat di sini sih, Mbak dibawa Dokter Arkandra sendiri kemari dalam keadaan pingsan. Ujarnya sambil memeriksa tekanan darah Azura. Hah, ukuk, ukuk, ukuk. Azura tersedak hingga nasinya menyembur ke sembarangan. Mata Azura melotot tak percaya. Suster yakin? Tanyanya setelah Azura menenggak air minum yang disodorkan perawat itu. Semua bilang sih gitu. Ada dokter residen juga yang bilang jadi berita ini pasti benar. Ujarnya seraya tersenyum. Mbak ada hubungan apa emangnya sama dokter Arkan? Tanya perawat itu mulai kepo. Cak suster kepo deh. Ejeknya seraya terkekeh membuat perawat itu memberengut, tapi hanya sesaat. Kemudian ia kembali tersenyum. Mbak bisa pulang siang ini setelah menyelesaikan administrasi. Kalau begitu, saya permisi. Ujar perawat itu seraya mengundurkan diri. Apa mungkin Pak Dokter Galak yang udah bawa aku ke sini, kok bisa? Azura mencoba mengingat-ingat apa yang sebenarnya telah terjadi malam itu.
Namun ia tak kunjung mengingatnya, karena terlalu memikirkan hal tersebut. Azura sampai lupa mengabari keberadaannya pada sang adik yang tengah khawatir. Tak mau berlama-lama penasaran, selesai makan, Azura pun turun dari atas berangkar dan berjalan menuju ruangan Arkandra. Setibanya di ruangan Arkandra, ia justru tak menemukan dokter galaknya itu. Tiba-tiba saja Azura kebelet pipis. Jadi tanpa mengetuk ia langsung masuk ke kamar mandi yang ada di ruangan itu. Baru saja menutup pintu dan membalik badannya, Azura langsung memekik kaget. Pun seseorang yang sedang berada di dalam sana. Dengan wajah memerah, Azura bergegas keluar dari kamar mandi. Jantungnya berdegup kencang, tenggorokannya tiba-tiba kering. Ia memukul kepalanya. Bisa-bisanya ia masuk ke kamar mandi orang lain tanpa mengetuknya terlebih dahulu. Sekelebat bayangan Arkandra yang sedang tersiram air shower melintas di benaknya. Walaupun Arkandra masih mengenakan bawahan boxer, tapi tubuh itu terlihat sangat jantan. Dadanya yang bidang, perutnya yang kotak-kotak, bisepnya yang terlihat kokoh dan kencang, kulitnya yang putih bersih. Oh my god, teriak Azura dalam hati. Bahkan kadar ketampanannya jadi berkali-kali lipat. Azura menggeleng-gelengkan kepalanya untuk membuang jauh bayangan itu. Bagaimana ia bisa membayangkan tubuh Arkandra di saat seperti ini? Ia harus segera keluar dari ruangan itu. Baru saja Azura hendak membuka pintu untuk melarikan diri. Tiba-tiba sebuah tangan menarik pergelangan tangannya, hingga tubuhnya terhuyung ke belakang menabrak dada bidang Arkandra. Seketika Azura tertegun, rambut basah dan air yang mengalir di sisi wajah hingga leher. Membuat Arkandra terlihat sangat seksi. You're so seksi, Pak Dokter Galak. Azura masih tertegun di tempatnya, sambil menatap lekat garis rahang, bibir, hidung, mata. Hingga, gerakan naik turun Adam's Apple, yang terletak di leher Arkandra membuat pikiran Azura kosong seketika. Ingat Zura, ini hanya misi, jangan sampai lu jatuh hati dan berakhir patah hati. Lu harus bisa membentengi diri, Ra. Ya, harus. Azura memperingatkan dirinya sendiri. Apalagi misi ini memiliki jangka waktu. Bila masanya telah habis, ia harus meninggalkan Arkandra. Azura meringis saat membayangkan dirinya jatuh hati tapi terpaksa pergi. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Ia tidak boleh sampai jatuh hati dan berakhir patah hati. Misinya adalah membuat Arkandra jatuh hati, bukan dirinya yang jatuh hati. Azura mulai tersadar dari ketertegunannya. Ia pun mencoba melepaskan diri. Namun bukannya terlepas, ia justru terpojok di dinding. Dengan kedua tangan Arkandra menempel di dinding. Tepat di sisi kanan dan kiri kepalanya, Azura menelan ludahnya sendiri saat wajah dingin Arkandra makin dekat ke wajahnya. Bahkan deru dan aroma nafas Arkandra dapat ia rasakan, hingga memenuhi indera penciumannya. Apa yang Pak Dokter Galak lakukan? Tanya Azura terbata.
Bola matanya terlihat tak tenang, sibuk bergulir ke sana kemari, menghindari tatapan mata Arkandra yang seolah ingin membolongi wajahnya. Tapi Arkandra justru menarik dagu Azura hingga mata mereka bersirobok. Arkandra memiringkan sedikit wajahnya dengan satu sudut bibir terangkat. Ia seolah menertawakan kegugupan Azura atas ulahnya. Apa yang mau saya lakukan? Bukankah itu yang seharusnya saya tanyakan? Desis Arkandra membuat kadar kegugupan Azura meningkat berkali lipat. Apa? Memangnya aku mau melakukan apa? Tanya Azura bingung, bahkan kini ia berani membalas tatapan Arkandra. Azura dapat melihat betapa indah bola mata Arkandra, yang hitam bagaikan langit di malam yang kelam. Begitu pula Arkandra, baru kali ini ia dapat melihat dengan jelas betapa jernih bola mata itu. Bagaimana danau yang super jernih, tenang, tapi mampu menghanyutkan. Arkandra tersenyum sinis. Tak perlu berbohong, pasti kau ingin mengulangi lagi apa yang kau lakukan tempo hari, bukan? Atau kau ingin melakukan hal yang lebih lagi? Tuding Arkandra dengan satu alis terangkat. Mana ada, Pak Dokter nuduh sembarangan. Fitnah itu, fitnah. Pak Dokter pasti tahu kan, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Masih mau berkilah? Baiklah, kalau begitu saya yang akan memberikannya supaya kau puas. Desis Arkandra sambil menyeringai. Membuat jantung Azura seketika berdebar kencang. Belum sempat Azura menanyakan apa yang ingin Arkandra lakukan. Mulutnya justru terlebih dahulu dibungkam oleh ciuman panas dan menuntut dari Arkandra. Arkandra baru melepaskan ciumannya, ketika dirasanya pasokan oksigen Azura mulai habis. Tapi bukannya Arkandra menghentikan perbuatannya, ia justru kembali membungkam bibir gadis menyebalkan itu. Dengan lebih panas dari sebelumnya, tangan kirinya sudah bergerak ke belakang tengkuk Azura. Menekannya untuk memperdalam ciuman itu. Arkandra menggerakkan bibirnya dengan kasar, menyesap, melumat. Bahkan ia tak segan menggigit bibirnya agar membuka, sehingga ia bisa dengan leluasa mengabsen setiap barisan gigi dan membelit lidah Azura. Bahkan Arkandra sampai memepet tubuh Azura ke dinding ruangannya untuk mempertipis jarak. Azura berusaha mendorong dada Arkandra, tapi tangannya justru bagai tersengat listrik jutaan volt. Saat kulit telapak tangannya menempel di dada bidang Arkandra yang belum tertutup pakaian. Kaki Azura melemas, nafasnya tersengal. Pasokan oksigen di saluran pernafasannya mulai menipis. Saat itulah Arkandra baru melepaskan ciuman panasnya. Ditatapnya wajah Azura yang nampak memerah. Bahkan selaiva mereka masih saling bertautan membentuk tali-tali, membuat Azura seolah kehilangan mukanya. Tangannya berusaha mendorong dada bidang itu. Arkandra pun menggeser sedikit tubuhnya. Dengan tubuh lemas, Azura berusaha menyeret kakinya secepat yang ia bisa. Sambil menutup wajahnya yang sudah merah padam, seperginya Azura dari ruangan itu, Arkandra tertegun di tempatnya.
Lalu ia mengusap bibirnya yang masih terasa kebas akibat ciuman panas yang baru saja ia lakukan. Bila sebelumnya, Azura lah yang menyerangnya terlebih dahulu, namun tidak kali ini. Kini justru ialah yang terpancing untuk membungkam bibir merah yang kadang membuatnya kesal itu. Tapi apakah harus dengan menciumnya? Ia pun tak mengerti dengan dirinya sendiri. Bagaimana bisa ia melakukan hal itu pada seorang gadis yang baru dikenalnya belum lama ini? Bahkan mereka belum benar-benar saling mengenal. Ada apa dengan dirinya? Arkandra meraup wajahnya dengan kedua telapak tangannya, lalu menyugar rambutnya ke belakang. Kemudian ia sedikit menundukkan wajahnya ke bawah. Seketika ia membelalakan matanya, ia lupa. Ia belum mengenakan pakaian sama sekali. Hanya selembar handuk yang melingkari pinggangnya. Bagaimana ia sampai lupa dengan keadaan dirinya sendiri? Astaga, ini semua gara-gara gadis menyebalkan itu. Sebenarnya apa yang dia inginkan? Mengapa ia selalu muncul di hadapanku? Apa mungkin dia ingin memata-mataiku? Tapi untuk apa dan atas perintah siapa? Monolognya sembari menuju sebuah tempat penyimpanan pakaiannya. Arkandra memang selalu menyimpan pakaian ganti untuk cadangan. Bila sewaktu-waktu ia tidak sempat pulang untuk membersihkan diri setelah berganti pakaian, Arkandra hendak melakukan visit ke beberapa ruangan pasiennya. Seorang perawat yang biasa mendampinginya pun telah tiba. Namun saat melintasi ruangan milik Azura, entah mengapa tiba-tiba saja kakinya melangkah ke depan pintu kamar Azura. Sayup-sayup ia dapat mendengar percakapan antara gadis itu dengan seorang lelaki. Arkandra mengerutkan keningnya penasaran. Lalu tanpa mengetuk lagi, Arkandra langsung saja mendorong pintu itu. Hingga terbuka membuat kedua orang yang ada di ruangan itu tersentak kaget. Wajah Azura tiba-tiba kembali memerah. Sekelebat ingatan adegan ciuman panas yang dilakukan Arkandra kembali melintas membuat Leon yang berdiri di sampingnya terlihat cemas. Ra, lu kenapa? Ada yang sakit? Cecar Leon khawatir saat melihat wajah Azura yang memerah. Azura menggeleng sambil menunduk, lalu tangan Leon memegang dahi Azura. Nggak panas. Lu kenapa sih, Ra? Bikin gue panik aja. Wajah lu kenapa merah gitu? Cecarnya lagi. Arkandra yang mendengar itu lantas mendekat dan menarik tangan Leon. Kemudian ia mulai memeriksa keadaan Azura. Setelah dirasanya tidak ada masalah dengan tubuhnya. Tanpa kata, Arkandra membalik badannya keluar dari ruangan itu. Membuat Azura, Leon, dan perawat yang menemani Arkandra visit melongo di tempat. Dokter itu kenapa sih, Ra? Kok mukanya jutek? Amat kayak sayur asem, kebanyakan asem, kekurangan garam, kelupaan micin. Tanya Leon bingung. Azura terkekeh mendengar perkataan Leon yang aneh. Shoot, sini, gue bisikin sesuatu, ujar Azura. Leon pun menurut dan mendekatkan telinganya.
Sontak saja Leon membelalakan matanya saat mendengar apa yang Azura bisikan. Serius lu, jadi dia itu. Seru Leon yang penuh keterkejutan. Azura mengangguk mantap sambil tersenyum miring. Sedikit lagi, Ra, sedikit lagi lu pasti bisa. Lirih Azura menyemangati diri. Ra, lu yakin lu bisa? Gimana kalau yang terjadi sebaliknya? Secara nih ya, dia itu paket komplit untuk seorang lelaki. Mukanya tampan walau masih tampanan gue. Karir mapan kalau yang ini gue jelas kalah. Keluarganya kaya juga. Nah ini apalagi, gue khawatir. Bukannya dia yang lu taklukkan, justru sebaliknya. Malah lu yang jatuh cinta sama dia. Ujar Leon penuh kekhawatiran. Azura menghela nafas panjang dan menoleh ke arah Leon. Jangan sampai deh, Yon. Gue nggak mau berakhir jadi gadis menyedihkan karena patah hati nantinya. Pungkas Azura seraya tersenyum tipis. Siang harinya. Azura tengah bersiap untuk pulang ke rumah. Beruntung tas miliknya dibawakan Leon ke rumah sakit. Semalam Leon benar-benar tidak tahu mengenai peristiwa yang menimpa sahabatnya itu. Bersambung.